Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Kalau kalian lagi cari handphone Samsung yang keperluannya itu untuk keperluan casual saja, maka nggak perlu keluarkan uang lebih banyak buat Samsung Galaxy A52 atau A72. Samsung Galaxy A32 ini sudah sangat cukup. Harganya juga jauh lebih murah tanpa harus kehilangan fitur wah yang mewah. Jadi jangan kemana-mana, simak video ini sampai habis ya. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Sebelum lanjut ke reviewnya, saya mau kasih tahu info gadget nih. Ini adalah Ugreen USB Type-C multifungsi. Alat ini sangat berguna buat semua seperti yang punya laptop, yang pakai MacBook apalagi, dan yang cuma punya charger. Kok bisa? Makanya simak nih ya. Pertama, Ugreen USB-C Hub ini harganya itu sangat terjangkau. Kalian bisa cek link pembeliannya di bawah. Kotaknya aja udah eksklusif seperti ini. Kalian bisa lihat gambar unitnya di bagian depan sini. Di bawahnya ada fitur utamanya, yaitu port HDMI, USB-nya yang udah versi 3.0, slot SD card dan micro SD card, dan support power delivery. Di bagian belakangnya ada spesifikasinya, antara lain adalah input USB-nya udah USB male, kemudian support 5 output atau 5 slot. Kemudian ada USB 3.0 yang punya data transfer rate sampai 5 GB per second dan kompatibel sama USB 2.1. Terus power supply-nya mendukung power delivery. Kemudian port HDMI mendukung resolusi hingga 4K. Dan terakhir yang paling penting juga nih, USB Hub ini udah support macOS, Windows, dan Linux. Lanjut buka boxnya, di dalamnya terdapat buku panduan dalam banyak bahasa dan ini juga sepertinya kartu garansinya. Sedangkan USB hubnya ini terbuat dari bahan aluminium, jadi terlihat sangat premium, mewah, dan tentu saja berbobot sangat ringan. Terus di tengahnya sini ada logo Ugreen. Sementara di baliknya sini ada info produknya. Di bagian ujungnya ada slot SD card dan di bagian bawahnya ada slot untuk micro SD card. Kemudian di bagian sampingnya sini terletak keempat portnya. Ukuran Ugreen USB-C Hub ini juga sangat kompak dan ringan sekali, jadi pastinya mudah dibawa kemana-mana ya. Sekarang kita lanjut bahas portnya. Pertama ada dua port USB-A versi 3.0 yang artinya transfer datanya udah sangat cepat ya, hingga 5 GB per second dan bisa bekerja sekaligus. Dan tentu saja portnya ini juga dapat berfungsi untuk ngecas gadget kalian. Di sebelahnya ada port HDMI untuk mendukung display kedua dan gak nanggung-nanggung bisa support hingga resolusi 4K. Terus di sebelahnya ada port USB-C sebagai power delivery. Jadi kalau laptop kalian udah pakai USB-C untuk ngecas atau para pengguna MacBook nih pada khususnya, maka port ini udah bisa buat ngecas laptop kalian. Caranya cukup colokin power adapternya ke port ini. Kemudian di sisi ujungnya ada dua slot untuk SD card dan micro SD card yang juga bisa bekerja sekaligus tanpa harus gantian. Dan buat yang nggak punya laptop, Ugreen USB-C multifungsi ini juga masih bisa kalian pakai. Caranya tinggal sambungkan alat ini ke charger USB-C kalian, maka kalian bisa gunakan dua port USB 3.0-nya untuk ngecas gadget lain. Bener-bener multifungsi kan? Jadi tunggu apa lagi? Silahkan aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ini dan beli Ugreen USB-C Hub ini. Desainnya premium, compact, pas di tangan, dan harganya terjangkau, khususnya buat para pengguna MacBook nih yang aksesorisnya itu mahal-mahal. Buat yang langsung beli tersedia diskon eksklusif khusus buat viewernya Ponsel Heboh nih. Cek di kolom deskripsi di bawah ya. Dan sekarang balik lagi ke videonya. Pertama kita lihat dulu dari segi bodi dan desainnya. Awalnya saya mengira Samsung Galaxy A32 ini terbuat dari bahan metal dan kaca karena memang kelihatan mewah sekali penampakannya dari desain handphone ini. Tapi ternyata bodinya masih terbuat dari plastik bahan polikarbonat dan frame yang dari plastik juga. Dan kalau kalian memilih warna hitam sedikit keabu-abuan atau awesome black ini, maka feel premiumnya itu sangat terasa sekali. Lanjut melihat sekeliling handphone ini, pada bagian samping kanan ada tombol power dan tombol volume. Di bagian atas terdapat satu noise cancellation mic. Di samping kiri ada slot kartu SIM yang berisi triple slot, dua untuk kartu SIM dan satu untuk micro SD card. Sedangkan pada bagian bawahnya ada lubang headset 3,5 mm, lubang mic, port USB Type-C, dan speaker grill yang terlihat simpel dan elegan. Sementara pada bagian belakang atau back covernya ini sangat menarik perhatian. Ada desain kamera yang fresh dari Samsung. Jadi tidak ikut-ikutan sama modul yang udah biasa aja sekarang ini. Lensa kameranya dibuat besar-besar tapi tidak terlalu menonjol, hanya sedikit saja.
Dan tidak sedikit juga para pakar gadget memuji desain dari Samsung ini. Harus diakui memang desain back cover Samsung seri A kali ini sangat fresh dan menarik perhatian. Ditambah lagi dengan sentuhan tulisan Samsung di bawahnya membuat handphone ini semakin asik buat dilihat. Satu lagi, Samsung Galaxy A32 ini mempunyai ukuran yang lumayan kompak dengan desain 158,9 x 73,6 x 8,4 mm untuk ketebalannya. Sedangkan untuk beratnya sekitar 184 gram. Jadinya handphone ini sangat terasa nyaman sekali di tangan pas di genggaman orang Indonesia yang tidak terlalu besar. Kemudian lanjut ke display. Ini adalah bagian utama di mana kalian akan benar-benar sangat dimanjakan oleh handphone ini. Dan pertama kali juga oleh Samsung, headphone mid-range mereka dikasih fitur yang terbilang mewah. Pertama ada layar tajam dan super vivid di dunia, yaitu panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci. Resolusinya juga udah Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Kemudian ada proteksi Gorilla Glass 5, terus kecerahan maksimumnya mencapai 800 nits, serta aspek rasio memanjang 20:9. Dan gak sampai di situ juga ada tambahan refresh rate 90Hz yang pertama ada di handphone mid-range-nya Samsung. Jadi ini adalah perpaduan yang sangat dahsyat ya menurut saya. Dan gak usah diragukan lagi performa layarnya ini dalam melakukan segala aktivitas harian. Mulai dari media sosial, browsing, main game, hingga menonton film. Semuanya sangat memanjakan mata dengan scrolling yang terasa halus berkat fitur refresh rate-nya. Gambar dan warnanya itu sangat tajam sekali, warna hitamnya juga terlihat sangat pekat. Mode warnanya ini juga masih bisa diatur sesuai selera, ada mode natural atau vivid. Harus diakui Samsung masih menjadi rajanya display sampai saat ini. Kemudian untuk bezel sekeliling handphone ini juga masih terlihat tipis, kecuali pada bagian dagu yang saya rasa lumayan tebal ya untuk ukuran handphone Samsung. Dan walaupun belum pakai kamera tompel, tapi poni pada handphone ini adalah Infinity U. Poni yang sedikit terlihat lebih mewah daripada Infinity V Display yang terdapat seperti pada handphone-handphone murah Samsung sekarang ini. Terus kita lanjut ke platformnya. Samsung Galaxy A32 ini udah menggunakan Android terbaru versi 11 out of the box, jadi nggak perlu harus nungguin update lagi ya. Dan soal UI juga nggak ketinggalan, Galaxy A32 ini juga udah pakai UI terbaru dari Samsung, yaitu One UI versi 3.1. Lagi-lagi ini adalah perpaduan yang sangat mantap ya, Android terbaru dengan UI Samsung yang sekarang ini mulai banyak disukai karena tampilannya yang simple, clean, dan ringan. Sementara untuk dapur pacu, handphone ini terasa kurang greget menurut saya karena Galaxy A32 ini dibekali chipset MediaTek Helio G80, GPU Mali G52MC2, dibantu RAM 8GB per 128GB untuk versi tertingginya. Jelek sih enggak ya, tapi kurang pas aja. Chipset kelas harga 2 jutaan ini berada di kelas harga 3,6 jutaan. Hasil tes Antutu juga hanya mendapatkan skor di angka 170 ribuan, dimana untuk handphone lain di kelas harga yang sama sanggup menghasilkan skor di atas 200 ribuan dengan prosesor yang lebih tinggi. Tapi ya menurut saya Galaxy A32 ini adalah handphone yang menyasar pengguna kasual, bukan para gamer berat. Jadi ya bisa dimaklumi ya. Dan handphone ini juga masih enak kok diajak bermain game-game sekarang ini dengan lumayan lancar. Untuk game Mobile Legends masih bisa rata kanan dengan grafik mentok di high karena game ini juga sudah mendukung refresh rate 90Hz. Gameplaynya juga terasa smooth dan gak ada kerasa frame drop. Untuk game yang lebih berat seperti PUBG, COD Mobile, dan Asphalt 9 juga masih tergolong lancar buat dimainkan, walau ya harus puas dengan grafik low untuk mendapatkan performa yang lebih smooth. Tapi kalau buat PUBG dan COD Mobile masih ada terasa frame drop terutama kalau udah ketemu player asli dan saling menembak. Sementara untuk game Genshin Impact masih bisa dipaksakan dimainkan pada handphone ini dengan grafik rendah tentunya. Alhasil bodi handphone lebih cepat panas jadinya, walaupun masih dalam tahapan belum mengganggu. Untuk video tes gaming dari handphone ini silahkan cek link di sudut kanan atas atau di tanda seru ya. Dan lanjut lagi kita cek fitur lain.
Ada beberapa fitur yang menjadikan handphone ini memang sangat pantas berada di kelas harganya. Pertama, pastinya adalah fitur NFC. Fitur yang udah lama ada tapi masih sangat jarang diadopsi oleh handphone mid-range zaman sekarang. Termasuk Samsung juga dulunya. Dan sekarang di Galaxy A32 ini, Samsung menghadirkannya lagi. Kemudian ada lagi fitur Under Display Fingerprint, fitur yang jarang juga dihadirkan Samsung untuk handphone di kelas harga 3 jutaan. Walaupun memang pada Galaxy A32 ini kecepatan fingerprint under display-nya tidak terlalu cepat untuk kelas harganya. Jedanya itu lumayan terasa, tapi setidaknya berfungsi dengan baik dan akurat juga. Yang penting tempel jari agak lama agar scannernya bisa membaca dengan baik. Dan begitu juga dengan face unlock-nya, tidak terlalu cepat dan seiring aplikasi yang banyak terinstall, kecepatannya semakin berkurang dan kurang akurat. Kegagalan membaca wajah lumayan sering terjadi. Kemudian lanjut ke baterai. Baterai Galaxy A32 ini lumayan besar memang, kapasitasnya 5000 mAh dan untuk ketahanannya memang bisa dibilang lumayan tahan. Apalagi kan handphone ini lebih cocok dibuat untuk para pengguna kasual yang tidak terlalu sering bermain game. Jadi satu harian gak akan jadi masalah untuk baterainya. Dan seperti yang kita ketahui, Samsung juga terkenal akan ketahanan baterainya. Saya memang tidak menjadikan handphone ini sebagai daily driver, tapi lumayan intens untuk nonton YouTube, browsing, dan media sosial. Untuk pemakaian itu, Galaxy A32 ini bisa bertahan 1 hari 4 jam sejak terakhir dicas dengan screen on time-nya itu 2 jam 3 menit. Dan bicara soal ngecas, disinilah terletak satu masalah yang lumayan mengganjal menurut saya. Dengan baterai sebesar 5000 mAh ini, handphone ini hanya menggunakan fast charging 15 watt saja. Otomatis ngecasnya itu nggak bisa cepat, memakan waktu sekitar 2,5 jam. Jadi lumayan terasa ya buat kalian yang sebelumnya pakai handphone dengan fast charging 18 watt ke atas. Dan terakhir adalah kamera. Kamera adalah salah satu bagian unggulan dari handphone ini dan terlihat juga ketiga Galaxy seri A tahun 2021 ini kesemuanya memiliki kamera utama 64 megapiksel dan hanya berbeda pada kombinasinya saja. Untuk Galaxy A32 ini punya kombinasi 64 megapiksel f1.8 plus 8 megapiksel f2.2 ultrawide plus 5 megapiksel makro dan plus 5 megapiksel depth sensor. Dan satu yang buat menarik di sini adalah kamera handphone ini sudah dilengkapi dengan OIS. Jadi benar-benar udah mendukung buat para pemakai kasual yang stylish ya. Sedangkan untuk kamera depan ada kamera 20 megapiksel f2.2 yang berbentuk Infinity U display. Jadi masih terasa lumayan premium kelihatannya. Dan untuk hasilnya silakan nilai sendiri aja ya. Tapi terlihat memang warna yang dihasilkan kamera handphone ini benar-benar terasa sangat natural sekali. Saturasi warnanya juga nggak terlalu agresif. Jadi memang udah pas sekali dan sangat recommended buat kalian yang lagi cari handphone yang punya performa kamera yang ciamik dan bisa dibuat untuk banyak eksperimen. Apalagi untuk foto bokehnya, separasinya itu sangat rapi sekali, baik kamera depan atau kamera belakangnya. Jadi tanpa diedit juga hasilnya udah sangat bagus sekali. Sementara untuk hasil foto malamnya memang ya nggak terlalu spesial. Untuk kondisi cahaya yang cukup, hasil fotonya masih lumayan bagus. Tapi kalau udah minim cahaya, maka noise-nya akan kelihatan. Sedangkan untuk video sayangnya hanya mentok di resolusi 30 frame per second aja. Tapi untungnya udah dilengkapi dengan OIS. Jadi video untuk berjalan atau yang berencana mau buat vlog sangat cocok sekali. Berjalan dengan cepat juga guncangannya terasa smooth sekali.
Oke, sekarang masuk ke kesimpulannya. Menurut saya handphone Samsung Galaxy A32 ini punya segmen yang menyasar para pengguna kasual yang ingin terlihat stylish juga, terutama yang aktif di media sosial dan suka ngevlog. Jadi kalau kalian yang pengen juga mau buat game intens, maka pilihannya ada pada Galaxy A52 atau A72 dan tentunya harus merogoh kocek yang lebih dalam. Intinya, kekuatan utama dari Samsung Galaxy A32 ini berada pada kameranya. Jadi ini adalah pilihan terbaik buat kalian yang cari handphone yang kameranya itu bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi handphone ini juga punya desain yang premium yang terlihat mewah serta menawarkan fitur yang wah juga. Oke, jangan lupa link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Jangan lupa pesannya, jauhi kredit sebisa mungkin, pakai masker selalu kalau kemana-mana, dan buat saudara yang muslim, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.